Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komentarnya ya. Kabupaten Oku Selatan selain memiliki keindahan alamnya, yaitu Danau Ranau, Gunung Seminung, dan wisata alam lainnya, ternyata Kabupaten Oku Selatan mempunyai cerita tersendiri hingga ibu kota di sana dinamakan dengan kota Muara II. Cerita menarik yang tersimpan belum banyak diketahui orang di sebuah kota dengan lambang burung walet tersebut. Dari berbagai sumber yang didapat, nama kota Muara II berdasarkan aliran sungai yang tidak jauh dari kota tersebut. Aliran sungai-sungai yang bermuara langsung ke Sungai Musi diantaranya adalah Sungai Ogan dan Sungai Komring. Sungai Komring bermula dari kota Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau tepatnya di Kelurahan Pasar Lama, Muara II. Karena disinilah dua muara batang sungai, yaitu Sungai Selabung dan Sungai Saka. Sungai Selabung berhulu ke Danau Ranau, sedangkan Sungai Saka mempunyai hulu di daerah Kisam Tinggi atau yang disebut warga Kisam Tinggi, yaitu Aik Sake. Pertemuan kedua sungai inilah yang disebut dengan Muara II atau Dua Muara. Tempat bertemunya Sungai Saka dan Sungai Selabung yang tidak jauh dari kota Muara II. Disebutkan dalam buku Adat Perkawinan Komering Ulu Selatan karya Arlan Ismail tahun 2004 bahwa pada abad ke-9 Masehi di sekitar daerah Ranau sedang ramai mengadakan perdagangan pinang dengan negara India. Untuk mengumpulkan pinang di daerah itu, oleh pihak pembeli ditunjuklah seorang saudagar yang bertindak sebagai perwakilan perdagangan. Kebiasaan masyarakat setempat menamai seseorang sesuai dengan tugas pekerjaannya. Kepada wakil pedagang dari India ini, masyarakat menamainya sesuai dengan bahasa asal yang bersangkutan, yaitu Komring Sing, berarti juragan pinang. Makam Komring Sing bertempat di dekat pertemuan Sungai Selabung dan Waisaka di hulu kota Muara II atau daerah Pasar Lama. Dari tempat makam tersebutlah sungai mengalir hingga ke Muara Minanga, diberi nama dengan sebutan Sungai Komring mulai saat itu. Semua penghuni sekitar sungai tersebut dinamai orang Komring dan daerahnya dinamai daerah Komring. Pan Royen dalam bukunya The Palembang Semarga tahun 1927 mengungkapkan bahwa penduduk uluan Sumatera Selatan bermula dari 3 pusat pegunungan, yaitu di sekitar Danau Ranau, di dataran tinggi Pasemah, dan daerah Rejang. 3 pusat pegunungan itu kini kita kenal dengan nama Gunung Seminung, Gunung Dempo, dan Gunung Kaba. Dari Seminung atau Danau Ranau, jelma daya turun kemudian menyusuri sungai sepanjang Sungai Komring sampai Gunung Batu. Dari sini kita dapat memetik suatu pengertian bahwa Pan Royen menamakan suku bangsa yang bermula dari Gunung Seminung dan turun menelusuri Sungai Komring adalah suku bangsa Jelma Daya, yang pada saat ini tersisa sebagai nama suatu kelompok suku yang berada di sekitar Muara II. Di daerah Pasar Lama ini ada 2 bangunan yang dapat kita lihat sebagai bagian dari sejarah, yaitu makam Puyang Komring. Selain itu terdapat bekas jembatan gantung yang menghubungkan daerah Pasar Lama dan daerah Pendagan. Makam Puyang Komring terletak di dataran paling tinggi di daerah lingkungan Pasar Lama. Kini jembatan tersebut sudah tidak ada lagi karena termakan oleh waktu. Sejarah selalu meninggalkan jejak-jejak dan peninggalan sejarah. Dokumen, tempat, dan benda-benda peninggalan sejarah merupakan sumber inspirasi untuk membangkitkan kebanggaan akan bangsa dan dapat menciptakan sebuah heroisme baru yang penting memiliki bangsa ini, terutama di kalangan generasi muda. Warisan-warisan tersebut
keberadaannya patut kita jaga, lindungi, dan pelihara sebaik-baiknya agar tidak lenyap, rusak, atau berubah bentuk, sehingga tetap dapat disaksikan oleh generasi mendatang dan dijadikan sumber rujukan ilmu pengetahuan, pengenalan jati diri, serta meningkatkan kecintaan pada tanah air.